Salam jumpa kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 26 Maret 2020. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir sedang rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal,
Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah membuat orang percaya. Acap kali ketika seseorang sudah berkata jujur dan mengungkapkan suatu hal sesuai kenyataan, masih saja orang lain meragukan kebenaran perkataan itu. Perlu ada kehadiran dan kesaksian orang lain untuk menunjukkan bahwa ucapan orang itu benar adanya. Saudaraku terkasih, bukanlah perkara mudah untuk membuat orang menjadi percaya. Hal ini pun dialami Yesus. Orang-orang Yahudi tidak dapat menerima tindakan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka bahkan semakin kesal karena Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi itu, Yesus harus memberi penjelasan panjang lebar tentang sikap dan tindakannya. Upaya Yesus ialah dengan menunjukkan kesaksian dari pihak lain mengenainya. Yesus menunjuk pada kesaksian Yohanes tentang dirinya adalah benar. Namun demikian, hal itu belum cukup. Yesus pun menunjukkan suatu kesaksian yang jauh lebih penting lagi, yaitu kesaksian dari pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan atau karya yang dilakukannya itu berasal dari Allah Bapa. Lebih lanjut, Yesus menunjukkan bahwa dalam kitab suci juga terdapat kesaksian tentangnya. Ketika tidak ada lagi jalan untuk membuat orang-orang Yahudi menjadi percaya, Yesus menegaskan bahwa ia tidak memerlukan hormat dari manusia. Yesus lebih memperhatikan pandangan dan penilaian dari Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang yang percaya penuh pada kebaikan Tuhan itu tidaklah mudah. Seringkali kita menuntut suatu bukti yang nyata. Kalau Tuhan mengabulkan permintaan saya, barulah saya menjadi percaya. Kita tidak hanya bisa menjadi percaya dengan cara yang demikian. Cobalah kita melihat ke dalam relung batin kita. Masuklah ke dalam keheningan dan rasakan kasih Allah di dalam hati kita. Yakinlah dengan sepenuh hati bahwa kasih akan Allah itu ada dan nyata di dalam diri kita. Semoga demikian.